Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, sahabat-sahabatku jamaah zikir anfas, semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sahabat-sahabatku jamaah zikir anfas, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam terjadinya perbedaan siang dan malam merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah bagi hamba-hamba Allah yang berfikir, bagi hamba-hamba Allah yang memiliki akal. Sangat jelas dalam ayat ini, bagi orang yang diberi akal, sesungguhnya alam semesta yang terbentang, serta langit yang menaunginya, merupakan tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Bagi orang yang seperti ini, Allah mengatakan, merekalah ulil albab. Bagaimanakah ulil albab menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulil albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Pertama, ulil albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan duduk, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan terbaring. Tetapi tidak cuman dia mengingat Allah, ulil albab juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia mengfungsikan anugerah akal yang diberikan Allah kepadanya untuk berpikir atas terciptanya langit dan bumi ini, sehingga tumbuh dan muncul kesadaran dalam dirinya, lalu dia berkata, lalu dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ada pengakuan dari ulil albab setelah dia tafakkur, setelah dia berpikir, bahwa apapun yang Allah ciptakan sungguh bukan hal yang sia-sia belaka. Lalu dia memuji Allah dengan sungguh sangat sadar. Subhana ma khalaqta hadza batila. Mengakui kesucian Allah. Tapi ada selalu masalah yang terjadi, saudaraku.
sahabat-sahabatku, zikir sebagai satu perintah dan merupakan ibadah yang sangat mulia, yang ada banyak sekali firman Allah yang memerintahkan tentang zikir ini. Namun zikir ini perintah yang sangat-sangat seksi sekali menjadi target operasi dari bangsa api, yaitu syaitan. Hal ini dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwaza 'alaihimus syaitan. Setan telah menguasai manusia. Fa'ansahum dzikrallah. Jika manusia sudah dikuasai setan, maka dia lupa dalam mengingat Allah. Kalau manusia sudah lupa dalam mengingat Allah, Allah menegaskan, ulaika hizbus syaitan. Mereka adalah tentara-tentara setan. Saudaraku, sangat hina kita manusia sebagai makhluk Allah dalam menjalani hidup hanya gara-gara lupa kepada Allah, lalu berubah status kita menjadi tentara setan, bukan hamba Allah, apalagi tentaranya Allah. Kegagalan kita memanfaatkan anugerah akal yang diberikan oleh Allah kepada kita, hingga zikir yang seharusnya senantiasa kita kerjakan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan terbaring, hingga lahir dan muncul kesadaran bahwa tidak ada yang sia-sia dari penciptaan Allah, karena semua makhluk yang diciptakan merupakan ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Begitu banyak yang kita lihat, tapi akal ini dibodohi oleh setan, akal ini dikelabui oleh setan, hingga kita lupa dalam mengingat Allah. Dan pada saat itu kata Allah, orang-orang seperti itu berubah statusnya dari hamba Allah menjadi tentara setan, berubah statusnya dari hamba Allah menjadi tentara setan, dari tentara Allah menjadi tentara setan. Ternyata akal ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang dengan akal ini kita jaga ingatan kita kepada Allah, status kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, menjadi tentara Allah. Tapi kalau gagal kita memfungsikan akal, gagalnya memfungsikan akal dalam mengingat Allah, ternyata ada peran besar dari bangsa api. Karena dia ingin kita manusia dari anak cucu Adam ini menjadi tentara setan. Saudaraku, betapa harga diri kita ini dipertaruhkan sekali. Padahal kita tahu, Bani Adam ini Allah ciptakan dari air. Materi air sebagai bahan baku diciptakannya Bani Adam sesungguhnya lebih kuat secara hukum untuk mengalahkan materi api sebagai bahan baku. Dari bahan baku itu Allah menciptakan syaitan. Mari kita merenung. Ternyata akal sangat berharga. Jika akal kita gunakan untuk mengingat Allah, kita menjadi tentara Allah. Tapi jika akal ini bisa dikelabui oleh setan hingga kita lupa kepada Allah, status kita bukan tentara Allah lagi, tapi menjadi tentara setan. Lalu apa yang Allah ancamkan dan Allah janjikan kepada kita jika kita menjadi tentara setan? Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ingat bahwa tentara setan adalah tentara yang sangat merugi. Akal pemberian Allah, akal anugerah dari Allah amat disayangkan jika anugerah Allah ini bisa dirampok dan dirampas oleh bangsa api hingga status kita sebagai makhluk Allah telah berubah menjadi tentara setan. Saudaraku, mari kita ambil iktibar ini dari firman Allah ini.
Apakah yang telah terjadi? Zikir yang kita lakukan seiring pernapasan kita agar tercapai tuntunan dan tuntutan dari Allah. Senantiasa ingat dalam keadaan berdiri, duduk, dan terbaring. Jika kita gagal, sebetulnya setanlah yang sukses merubah status kita yang seharusnya sebagai makhluk Allah menjadi tentara Allah, tapi menjadi tentaranya setan. Semoga ini bermanfaat, semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga, dan mari kita perdalam ilmu zikir, zikir yang sesungguhnya memfungsikan akal dalam mengingat Allah hingga hembusan nafas terakhir. Materi ini amat sangat penting bagi kita jamaah zikir Anfas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.